Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Nah, dan di video kali ini gue akan bahas cara gue atur exposure kamera ketika gue lagi live streaming. Jadi perlu kita ketahui bersama, kita mengatur exposure itu bukan cuma ketika kita lagi motret, ketika kita lagi melakukan project, lagi buat video kayak gini contohnya kan, kita lagi syuting. Nah, ketika kita juga lagi mau melakukan live streaming, kita perlu memahami dan juga mengatur dengan tepat pengaturan exposure kamera kita. Wow, jadi ini perlu juga kita pelajari bersama, dan gua akan bagiin cara gua ya. Jadi beda-beda setiap orang. Ini cara gua, kalau kalian mau ikutin silahkan, kalau enggak ya tambah referensi aja. Oke, jadi yang perlu kita ketahui bersama dulu apa itu exposure. Nah, di sini gua nggak akan jelasin secara detail apa itu yang namanya exposure. Dan di kamera itu terdiri dari yang namanya segitiga exposure. Kalian boleh lihat detailnya di channel-channel tentang fotografi atau videografi yang lain. Nah, segitiga exposure itu 3 elemen atau 3 unsur yang ada di kamera untuk mempengaruhi hasil gambar, dan ketiga elemen itu saling berkaitan satu dengan yang lain, makanya namanya itu segitiga. Nah, jadi dia saling berkaitan ya guys. Nanti gua taruh gambarnya, kalian boleh lihat. Nah, segitiga exposure itu atau 3 elemen itu terdiri dari yang namanya shutter speed, aperture atau diafragma, dan juga ISO. Nah, di sini gue akan berusaha jelasin secara simple ya, secara nggak detail amat, tapi secara simple sebelum gue masuk ke inti videonya. Nah, yang pertama dulu kita harus memahami yang namanya shutter speed. Nah, shutter speed itu di sini gue pakai catatan dikit ya guys, biar nggak salah dan dikomentari banyak orang. Tapi seperti ini, shutter speed itu merupakan ukuran kecepatan bukaan tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Kecepatan shutter diukur dalam satuan second atau detik. Semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya, dan sebaliknya. Nah, itu yang dijelaskan di sini. Tapi simpelnya gue jelasin seperti ini. Shutter speed itu kalau kita lihat di kamera ada 1/100. Contohnya kan ada 1/125, 1/60, 1/2000. Nah, ini catatan juga buat kalian ya. Ini ketika kalian atur kamera kalian di mode manual ya. Jadi jangan pakai mode otomatis. Maksudnya bukan jangan pakai sih, belajarlah kita nge-shoot apapun itu pakai mode manual biar kita dapat sesuai dengan selera kita. Karena kalau mode otomatis itu, mode A yang di kamera itu, aduh gimana sih, maksudnya kita nggak dapat feelnya, karena itu jadi sesuai kehendak kamera bukan kehendak kita. Oke, lanjut ke shutter speed. Nah, simpelnya seperti itu. Kalau kita lihat di kamera ada 1/100, 1/125. Nah, semakin kita naikin shutter speednya, misalkan dari 1/100 kita tambahin ke 1/125. Semakin kita naikin tinggi shutter speednya, gambar kita akan kelihatan semakin halus. Contohnya seperti ini kan, dia akan jadi kelihatan detail. Jadi kejernihan gambarnya dapat. Tapi catatannya, kalau semakin tinggi kita naikin shutter speednya, cahaya yang masuknya itu semakin kecil. Jadi makanya kalau kita naikin shutter speednya, gambar kita jadi semakin gelap. Oke? Nah, begitupun sebaliknya, kalau kita turunin shutter speednya, itu gambarnya akan lebih terang, cahayanya akan bertambah. Tapi catatannya di sini dia akan ada motion blurnya. Nah, dia akan ada motion blurnya. Jadi ketika kita gerakin tangan kayak gini, ada kayak blur, ada kayak bayangan. Nah, itu masing-masing mempunyai ciri khas sendiri ya, jadi sesuai kebutuhan. Tapi kan kalau kita mau lagi live streaming, kita harus ambil di tengah-tengahnya, nggak ambil yang smooth banget, nggak ambil yang motion blur banget. Jadi biar nggak kelihatan kaku gambarnya, kita harus ambil di tengah-tengahnya. Nanti gue jelasin lagi. Oke, yang kedua itu shutter speed ya. Yang kedua adalah kita masuk ke aperture. Aperture itu adalah bukaan lensa atau diafragmanya. Kalau kita sering lihat di kamera ada yang namanya f. Nah, f itu seperti ini. Semakin kita turunin f-nya, misalkan f1,8 atau f2,8, f3,5, semakin kita turunin f-nya, cahaya yang masuk semakin gede. Nah, kalau cahaya yang masuk semakin gede, gambarnya akan semakin terang. Nah, itu dia bukaannya, itu yang namanya aperture, itu yang namanya diafragma. Tapi semakin kita turunin f-nya, memang cahayanya masuk semakin gede, tapi gambarnya atau titik fokusnya itu akan lebih kecil, terfokus, akan lebih sempit. Jadi maksudnya kayak gini, kalau kita sering lihat kan ada video-video yang belakangnya bokeh atau blur, foto-foto yang belakangnya bokeh atau blur, itu mereka mainnya di f-stopnya. Jadi mereka mainnya di aperture-nya. Mereka turunin serendah mungkin f-nya, tapi yang dapat kan misalkan cuma wajahnya beauty shoot kayak gitu kan, belakangnya blur,
Nah, untuk biasanya kan untuk kita lagi live streaming dengan banyak orang, kita membutuhkan F yang tinggi. Kenapa F yang tinggi? Biar kita dapat titik fokusnya, range fokusnya yang lebar, yang banyak. Jadi kayak gitu. Itu yang namanya dengan aperture atau diafragma. Jadi dia kebalikan seperti begini. Semakin rendah F yang kita taruh di pengaturan kamera kita, bukaannya semakin besar. Tapi semakin tinggi F yang kita taruh, bukaannya semakin kecil. Nah, semakin tinggi yang kita taruh F-nya, berarti cahaya yang masuk dia itu semakin low ya. Jadi cahaya yang diterima itu semakin rendah. Tapi akan menghasilkan gambar yang lebih jernih, lebih detail. Maksudnya range fokusnya itu lebih lebar, oke? Jadi semoga kalian boleh mengerti ya, karena gue ini berusaha untuk jelasin dengan simple. Kalau kalian nggak mengerti boleh tanya aja ya lebih detail, atau boleh cek apa itu segitiga exposure di di channel-channel yang lain, oke? Nah, selanjutnya yang namanya ISO. Ini ISO. ISO itu di sini gua baca aja kayak gini. ISO itu secara definisi adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO, maka semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Jadi ISO itu kalau kita sering lihat ada tulisan ISO itu misalkan 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1600, 512 dan lain sebagainya. Nah, ISO itu untuk kita mengatur juga cahaya. Kalau kita atur ISO 100, cahaya masuk itu kan kecil. Kalau kita atur ISO yang tinggi misalkan 800, cahaya masuk otomatis akan semakin banyak. Wah, berarti bagus dong kalau kita mau atur ISO yang tinggi aja biar cahaya masuk itu terang. Itu akan membantu kita untuk shoot atau lagi live streaming di low light. Itu juga boleh juga dibilang seperti itu sih, tapi kalau ISO kita atur semakin tinggi, gambarnya akan kita dapat itu akan lebih banyak noise-nya. Jadi maksudnya bercak-bercak noise itu, bercak-bercak yang ada di gambar itu kayak aduh gimana sih, nggak enak lah pokoknya dilihat. Nah, jadi pengaturan ISO juga kita harus sesuaikan dengan ruangan dan kondisi cahaya yang lagi kita shoot atau untuk melakukan live streaming. Nah, ketiga hal ini dia sangat berkaitan satu dengan yang lain, makanya yang namanya itu segitiga exposure. Kalau kita mengatur shutter speed kita itu akan mempengaruhi F-nya juga, akan mempengaruhi aperturnya, dan akan mempengaruhi ISO-nya. Nah, kalau kita atur aperturnya atau F-nya atau diafragmanya, itu juga akan mempengaruhi shutter speed dan juga ISO-nya. Begitupun kalau kita juga atur ISO-nya. Jadi ketiga ini saling berkaitan. Nah, kalau kita atur asal-asalan pada saat kita lagi live streaming, aduh, hasilnya itu pasti akan jelek, nggak enak. Contohnya gambarnya terlalu gelap, atau mungkin gambarnya terlalu terang, namanya overexposure, atau mungkin gambarnya pas tapi kita maksain ISO-nya sehingga ada noise-nya. Nggak heran orang-orang jadi aduh nggak enak lihat gambarnya, banyak noise dan lain sebagainya. Maka dari itu kita perlu mengatur dengan tepat, karena untuk live streaming itu berbeda dengan kita mau ambil beauty shoot, berbeda kita mau foto beauty shoot, berbeda kita mau bikin video yang beauty shoot kayak gitu. Jadi kita akan belajar bersama-sama, dan yops, kita akan lihat bagaimana atau gimana sih cara gua setting maksudnya untuk exposure kamera untuk lagi live streaming. So yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke. Nah, oke guys, sekarang kita akan memahami cara gua atur exposure kamera. Sebelum itu untuk modenya kita pakai mode yang manual ya, M, atau kalau gua pakai di video tapi gua pilih yang manual. Pilih mode dan gua ambil yang M ini, manual. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, ini yang gua jelasin tadi, ini yang namanya shutter speed, ini yang namanya aperture F, ini yang namanya ISO. Nah, gua pakai lensa kit jadi biar gampang ditunjukin. Gua pakai lensa kit kayak gini. Ini lensa bawaan. Nah, gua jelasin dulu ya. Jadi ini contohnya dari kalimat-kalimat tadi kayak gini. Kalau kita atur shutter speednya semakin tinggi, ini dia gambarnya akan semakin redup. Tapi kalau kita atur semakin low, nah ini gambarnya semakin terang. Tuh kan, makin terang. Tapi motion blurnya akan dapat kalau kita atur semakin low. Jadi cara pengaturannya nanti gue jelasin sebentar. Ini contohnya F tadi. Kalau kita atur semakin rendah, gambarnya semakin terang. Tapi kalau semakin tinggi, bam, makin gelap. Oke, ini di ISO-nya juga sama. Kita atur kan, nih semakin gelap, semakin tinggi, semakin terang. Tapi kalau semakin terang, dia noise-nya banyak, makin banyak noise-nya. Jadi noise di gambar kameranya. Oke,
Cara gue aturnya kayak gini. Yang pertama kita masuk ke shutter speed. Nah, shutter speed biasa yang gue mainin adalah di antara 80 sampai 125. Jadi ini tergantung cahaya ya, kalau tergantung cahaya di ruangan yang kita mau live streaming. Antara main di 80 sampai 125. Karena nggak enak juga kalau di bawah dari itu, contohnya di 60 ataupun di bawah daripada itu nggak enak, nanti motion blurnya kelihatan lebih itu ya, pokoknya lebih kelihatan lah. Makanya gue main antara 80 sampai 125. Nah, oke, mungkin agak sedikit gelap tapi gue atur di sini contohnya 80. Oke. Nah, biasanya itu di rumus para videografi mengatakan untuk mengatur shutter speed yang baik itu kita harus kalikan 2 dengan frame rate FPS-nya. Kalau FPS kita main 60 FPS, kita harus atur di 2 kalinya, berarti di antara 100 sampai dengan 125. Tapi gua pakai 80 sampai 125. Oke. Nah, untuk bagian F-nya atau diafragmanya gua pakai bukaan yang sempit. Gua pakai di sini minimal 7,1. Kenapa gua pakai 7,1? Bukannya cahayanya lebih gelap. Nah, gua pakai 7,1 biar gambarnya dapat lebih detail lagi, lebih luas. Tapi gambarnya kan lebih gelap. Nah, makanya dari itu kita perlu cahaya tambahan. Cahaya yang lebih baik lagi. Tapi kalau cahayanya di ruangan kita untuk melakukan live streaming kurang bagus, kita perlu pakai ini aja, kita F-nya kita atur ke 3,5. Jangan di bawah daripada itu. Nanti titik fokusnya itu akan lebih kecil, nggak enak sih dilihat, kecuali kita lagi mau shoot 1 orang aja dan kita mau lakukan live streaming dan kita mau dapat bokeh-bokehnya, ya bisa lah kita atur. Dan itu tergantung lensa juga. Ada lensa-lensa yang bisa sampai f1,2 dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk ISO gua main di antara 100 sampai 800. Kenapa? Biasanya kalau sudah di atas 800, apalagi kamera-kamera yang jadul, itu noise-nya semakin tinggi. Tapi gue main antara 100 sampai 800 ya. Kalaupun memang harus paksain juga sampai 1250 ya gue terpaksa harus pakai seperti itu. Tapi kamera gue masih sedikit menunjang, artinya noise-nya akan masih sedikit reduce lah. Oke, jadi tergantung cahaya semuanya untuk main ISO. Tapi kalau kita main lagi live streaming di cahaya yang begitu banyak dan khususnya di outdoor, gue saranin pakai yang 100 aja. Oke. Nah, jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini yang harus kita pahami, dan ini cara gue yang gue atur ya. Jadi mungkin beda-beda selera juga, beda-beda orang, beda-beda selera, dan beda-beda tempat, beda-beda ruangan juga untuk kita mengaturnya. Tapi makanya gue pakai tadi antara sekian sampai sekian, karena itu menurut gue adalah sebuah dasar banget sih, maksudnya biar dapat gambar yang enak untuk dilihat. Makanya gue bilang tadi, untuk shutter speednya antara 80 sampai 125, untuk F-nya antara 3,5 sampai 7,1, untuk ISO-nya antara 100 sampai dengan 1250 lah bisa. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Semoga video ini boleh bermanfaat bagi kalian. Kalau ada yang masih mau bingung, ditanyakan dan lain sebagainya, komen saja di bawah. Dan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Dan juga gue mau ingetin yang ingin bertanya lebih detail lagi, boleh DM saya di Instagram @valentirayo. Oke. Sekian dari gue, Valentino Tirayo, pamit undur, dan yups, God bless you guys.